Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen Universitas Bina Nusantara. Di sini, saya dan kelompok saya dari kelas AADA, mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior kelompok 6, akan memaparkan hasil dari final project praktikum yang berjudul Tripod Hidrolik untuk Noise Analyzer, rekayasa alat pengurang fatigue pada aktivitas pengangkatan repetitif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rizal, Bapak Faras Noval, saya sendiri Kalila Nailah, dan yang terakhir Bapak M. Sultan Syarif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami mengambil tripod hidrolik di proyek akhir kami, yaitu pengangkatan berulang alat ukur seperti noise analyzer di lapangan menyebabkan kelelahan pada punggung, bahu, dan lengan, serta beresiko gangguan muskuloskeletal dan menurunkan produktivitas. Solusi ergonomis yang diusulkan adalah merancang tripod hidrolik yang menopang dan menyesuaikan ketinggian alat tanpa tenaga besar pengguna. Sistem hidrolik diharapkan mengurangi beban fisik, meningkatkan kestabilan dan mobilitas perangkat, serta mendukung efisiensi kerja lapangan dan prinsip ergonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang tripod hidrolik yang ergonomis dan efisien, mengurangi kelelahan pengangkatan berulang, dan menentukan spesifikasi teknis alat. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi beban fisik dan kelelahan operator, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja, serta menjadi referensi pengembangan alat bantu hidrolik yang ergonomis. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu perancangan dan pemilihan komponen mekanik serta hidrolik tripod, pengujian efektivitas pengurangan kelelahan pada aktivitas pengangkatan, dan yang terakhir fokus pada aspek ergonomi dan mekanisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya akan melanjutkan dengan penjelasan teori yang menjadi dasar proyek ini. Untuk landasan teorinya itu ada tiga modul yang telah ditentukan, yaitu ada antropometri, biomekanika and manual handling, biomekanik and manual handling, dan fatigue and energy consumption. Maksud saja untuk yang pertama itu antropometri, yaitu adalah ilmu tentang untuk mengukur ukuran tubuh manusia yang digunakan nanti untuk mendesain alat dan lingkungan kerja yang nyaman dan sesuai. Untuk desainnya itu harus memperhitungkan variasi ukuran tubuh dengan rentang pengguna dari P5 sampai P95 atau persentil 5 sampai persentil 95. Karena itu peralatan yang digunakan nanti harus bisa diatur tinggi, kedalaman, dan posisi yang sangat penting ya. Karena nanti penggunanya tidak perlu merenggang atau membungkuk lebih dari yang seharusnya. Kemudian untuk landasan teori yang kedua yaitu biomekanik and manual handling, yang dimana ini digunakan eh, digunakan untuk mengetahui bagaimana postur dan gaya saat mengangkat atau memindahkan beban eh, cukup mempengaruhi tubuh. Untuk prinsipnya adalah menjaga agar beban tetap dekat dengan tubuh, supaya tekanan pada punggung tidak terlalu berat ya atau berkurang. Eh, Postur yang membungkuk atau memutar sebaiknya juga perlu dihindari karena selain itu ketinggian eh, kerja juga yang sesuai dan penggunaan alat seperti alat bantu seperti pegangan khusus atau roda juga perlu sehingga nanti meringankan beban yang dibawa. Oh ya, eh, untuk postur yang membungkuk atau memutar tubuh harus dihindari itu karena nanti takutnya itu bisa menyebabkan cedera. Kemudian landasan teori yang terakhir yang ketiga yaitu fatigue and energy consumption, yang ini yang berkaitan karena menurunnya kemampuan fisik dan mental akibat kerjaan yang dilakukan terus-menerus dan berulang. Yang terus-menerus dan berulang ya. Terus berulang eh, ke- sehingga nanti menyebabkan itu ya apa, kelelahan.
karena frekuensi mengangkat dan durasi kerja yang sangat berpengaruh ya, sehingga makanya menyebabkan kelelahan. Maka dari itu perlu dilakukan seperti pengaturan waktu kerja dan istirahat yang cukup sehingga kelelahan dapat dikurangi atau dicegah. Selain selain eh, itu juga perlu desain yang efisien dan bantuan mekanis yang membantu mengurangi tenaga yang dibutuhkan sehingga kelelahan sendiri juga dapat ditunda atau dicegah. Demikian atau sekian landasan teori yang menjadi dasar proyek kami. Semoga dari landasan teori ini bisa mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sebenarnya. Oke, selamat malam bagi rekan-rekan semuanya dan juga para dosen. Saya Faras Nova Gani Ramadana akan menjelaskan mengenai diagram alur. Jadi, diagram alur ini dimulai dengan mulainya penelitian, yang mana dengan menentukan topik, ruang lingkup, dan tujuan yaitu merancang tripod hidrolik untuk mengurangi kelelahan pekerja pada aktivitas pengangkatan yang repetitif. Kemudian di sini ada mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan seperti tingginya kelelahan pada pekerjaan yang dilakukan, kemudian juga pada peralatan noise analyzer secara berulang. Kemudian juga ada studi literatur yang melakukan kajian pustaka mengenai teknologi tripod hidrolik dan prinsip kerja dari noise analyzer dan juga konsep ergonomi kerja untuk mendukung desain alat yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan yang mana akan menentukan apakah data kebutuhan pengguna sudah terkumpul secara lengkap. Jika iya, lanjut ke tahap perancangan, dan jika tidak, maka akan dilakukan pengumpulan data tambahan. Kemudian ada pengumpulan data kebutuhan yang mana mengumpulkan informasi teknis dan non-teknis terkait spesifikasi alat, kebutuhan ergonomi, dan preferensi pengguna. Lalu ada perancangan awal tripod hidrolik, yaitu membuat desain awal tripod hidrolik yang mencakup dimensi, mekanisme, dan komponen utama. Dan kemudian ada pemilihan material dan mekanisme hidrolik, yaitu seperti menentukan jenis material untuk kekuatan dan kestabilan, serta memilih mekanisme hidrolik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya ada pembuatan prototipe, yaitu merakit prototipe tripod hidrolik berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kemudian ada tahapan pengujian dengan noise analyzer, yaitu melakukan pengujian prototipe menggunakan noise analyzer untuk memastikan kestabilan, kemudahan penggunaan, dan efektivitas pengurangan fatigue. Lalu ada pengambilan keputusan, yaitu menentukan apakah hasil pengujian telah memenuhi standar ergonomi dan performa. Jika iya, maka akan lanjut ke tahap dokumentasi, dan jika tidak, maka akan dilakukan revisi dan pengujian ulang. Lalu di sini ada revisi desain dan pengujian ulang. Itu seperti memperbaiki desain yang kurang optimal dan melakukan pengujian ulang hingga hasil sesuai dan dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada dokumentasi hasil, yaitu menyusun laporan hasil penelitian yang berisi rancangan akhir, hasil pengujian, dan evaluasi kinerja alat. Lalu yang terakhir adalah penelitian yang selesai. Penelitian diakhiri setelah seluruh tujuan tercapai dan dokumentasi selesai dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan pengumpulan data, kami menemukan beberapa temuan kunci. Pertama, dari aspek antropometri, tinggi badan pekerja bervariasi antara 163 hingga 175 cm, dengan tinggi siku berkisar 98,5 sampai 111,5 cm. Data ini menjadi dasar penting dalam perancangan tripod hidrolik kami.
Pada aspek biomekanik, aktivitas mengangkat noise analyzer seberat 2,5 km secara manual menimbulkan gaya tekan hingga 6.787 Newton pada tulang belakang. Hal ini melebihi batas aman Yos sebesar 6.400. Ini menunjukkan resiko cedera yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam waktu hanya 20 menit, tingkat kelelahan pekerja meningkat drastis. Scoreboard naik dari 0 ke 6, sementara denyut jantung melonjak dari 75 menjadi 115 bpm. Ini membuktikan bahwa pekerja ini sangat melelahkan dan berpotensi membahayakan kesehatan pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengembangkan tripod hidrolik dengan beberapa fitur unggulan. Pertama, tinggi tripod dapat disesuaikan dari 98 hingga 143 cm. Hal ini mencakup 95% rentan postur pekerja berdasarkan data antropometri. Dengan sistem hidrolik, kami berhasil mengurangi beban angkat hingga 90% dari 2,5 kilo menjadi 0,25 kilo. Efeknya sangat signifikan terhadap kesehatan pekerja. Gaya tekan tulang belakang turun drastis ke 679 Newton, jauh di bawah batas aman. Hasilnya, pekerja menjadi jauh lebih nyaman. Skor box hanya mencapai 0,6 atau 1, dengan denyut jantung yang stabil di 79 bpm. Bahkan setelah bekerja 20 menit, ini membuktikan efektivitas solusi kami dalam mengurangi kelelahan. Berdasarkan seluruh analisis, kami menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, tripod hidrolik ini terbukti efektif mengurangi beban kerja fisik hingga 90%, sekaligus mempertahankan postur kerja yang netral dan sehat. Kedua, dari segi ergonomis, alat ini berhasil menekan tingkat kelelahan dengan menjaga skor box dan denyut jantung pada level yang aman. Ketiga, desain ini yang sesuai antropometri memastikan 95% pekerja dapat menggunakan alat ini dengan nyaman. Yang tidak kalah penting, produktivitas kerja meningkat karena pekerja tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk menyesuaikan posisi alat secara manual. Untuk mengembangkan ke depan, kami menyarankan 4 langkah penting. Yang pertama, perlu dilakukan uji lapangan lebih lanjut dalam berbagai kondisi kerja untuk memastikan kehandalan alat. Kedua, integrasi teknologi seperti sensor otomatis dan IoT akan sangat meningkatkan fungsionalitas alat. Ketiga, pelatihan pengguna perlu dilakukan agar pekerja bisa memaksimalkan alat ini. Terakhir, pengembangan material yang lebih tahan terhadap kondisi lapangan seperti debu dan kelembapan akan memperpanjang usia pakai alat. Dengan semua pengembangan ini, kami yakin tripod hidrolik ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ergonomis di lapangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.